Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah, ampunan serta petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pekanan kita di mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Al-Mukarram Bapak Dr. Zulheldi MAG. Salam beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, paripanji Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja saya selaku pemberi materi pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya yaitu Editya Rahma, NIM 21140200133, duduk di bangku lokal PBAD dengan mengambil mata kuliah di mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, sebelum memulai materi kita yang berkaitan dengan ayat ke-9 atau surat An-Naml ayat 17, 18 dan 19, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan ayat dari surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah saya bacakan ayat dari materi kita, yaitu ayat ke-9 surah An-Naml ayat 18 ayat 17 sampai 19. Semua dengan dibacakannya ayat tadi, saya membaca terutama dan yang mendengarkan kepada antum semua sama-sama mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang pertama itu setelah saya membacakan ayat tadi, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan arti dari lafaz ayat yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17 yang pertama yaitu wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Wa husyira, dan dikumpulkannya Sulaiman
Dan Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya dari bangsa jin dan juga bangsa manusia dan juga toir itu burung-burung atau hewan-hewan yang lainnya. Fahum yuzaun, maka mereka pun dibagi-bagi. Ayat 18, hatta idza atau ala wadin naml, sampai ketika saat mereka datang di sebuah lembah atau kita sebut dengan sarang semut, maka semut tersebut juga berkata, qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah ke dalam tempat permukiman kalian atau masuklah ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. La yahtimannakum, supaya Sulaiman tidak menginjak kalian dan juga bala tentaranya juga tidak menginjak kalian, karena mereka tidak bisa melihat ataupun merasakan bahwa keberadaan kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Fatabassama dhahikan, maka Sulaiman pun tersenyum tertawa min qawliha, dari perkataan semut tadi. Wa qala rabbi auzi'ni, dan Sulaiman berkata, rabbi auzi'ni, ya Allah ya Rabbi, bimbinglah aku, an ashkura ni'mataka allati, bimbinglah aku untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang telah engkau berikan. An ashkura ni'mataka allati an'amta, yang telah engkau berikan, alayya wa ala walidayya, kepadaku dan juga pada orang tuaku, yang nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan perbuatan-perbuatan soleh yang engkau ridhoi, perbuatan-perbuatan soleh yang selama ini aku lakukan dan itu yang engkau ridhoi. Tardahu wa adkhilni birahmatika, dan masukkanlah aku birahmatika fi ibadikas solihin, masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Itulah arti dari surah An-Naml ayat 19. Baiklah, sebelum itu setelah saya membacakan ayat ke-9 dari surah An-Naml tadi, izinkan saya untuk saat ini atau pada kali ini yaitu ingin membacakan tafsir atau penjelasan ataupun kandungan dari surah An-Naml ayat 17, 18 dan 19 ini. Yang pertama yaitu makhluk-makhluk Allah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Banyak anak-anak buahnya dari bangsa jin, manusia dan juga burung-burung. Burung-burung di sini maksud hud, binatang. Jadi wa husyira li Sulaiman wa junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Wa husyira, dan dikumpulkannya, dan Sulaiman mengumpulkan junuduhu, bala tentaranya dari bangsa jin dan juga manusia dan juga burung-burung atau hewan-hewan yang lainnya, tapi di sini dispesifikkan kepada burung hudhud. Burung hudhud fahum yuzaun, maka mereka pun dibagi-bagi. Maksud dibagi-bagi ini ialah dibagi tempat mereka untuk berperang. Yang di bangsa jin di sini tempat berperangnya, sedangkan di bangsa manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang sejenis manusia itu di sini tempat perangnya, dan burung hudhud ataupun binatang di sini tempatnya. Itulah maksud dari fahum yuzaun, mereka dibagi-bagi. Auza'a yuza'u, uzi'a yuza'u. Hatta idza atau ala wadin naml. Yang pertama itu ada 18, lembah-lembah tempat diamnya semut atau kita sebut dengan sarang semut itu. Nah, di dalam tanah itu biasanya kan ada tuh kayak lubang kecil gitu.
Maka ketika ada lubang kecil itu, maka itulah disebut dengan sarang semut atau lembah-lembah semut. Dan pimpinan semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke tempat tinggal kalian. Nah, di dalam tafsiran ini, hatta idza atau ala wadin namal, hatta sampai ketika datangnya bala tentara Nabi Sulaiman tersebut dari bangsa jin, insan ataupun manusia, dan juga bangsa burung ataupun bangsa binatang. Atau di sini jamak yang berdomirkan hum, ataya, atau. Makanya hatta idza atau ala wadin namal, ketika saat bala tentara Nabi Sulaiman ini datang dan melewati atau berjalan di atas lembah-lembah semut ataupun sarang-sarang semut tersebut. Wa qalat namlatun, semut pun berkata kepada semut yang lain. Maksudnya pimpinan semut ataupun raja semut ini berkata kepada anak-anak buahnya ataupun kepada masyarakat semut tersebut. Qalat namlatun, ya ayyuhan namal, wahai semut-semut, para bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat tinggal kalian, masuklah ke tempat sarang-sarang kalian, karena la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun, karena Sulaiman itu dan juga tentaranya tidak merasakan, tidak tahu bahwasanya kalian di atas sarang-sarang tersebut. Karena maka dari itulah kalian masuk ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum, pasti dia tidak akan menginjak kalian, pasti dia tidak akan melewati ataupun berjalan menginjak-injak kalian sampai mati ataupun menghancurkan sarang-sarang kalian nantinya. Makanya dari sinilah Raja Semut memerintahkan masyarakat semut-semut itu atau anak buahnya untuk masuk ke dalam sarangnya. Wahum la yash'urun, karena Nabi Sulaiman bala tentaranya jin, manusia, dan juga hewan seperti khususnya burung hudhud itu tidak akan merasakan bahwasanya semut tersebut diinjak atau tidaknya. Makanya di sini dikatakan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran ini dikatakan semut memerintahkan semut yang lain untuk masuk ke dalam sarangnya gitu. Selanjutnya ayat ke-19, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni. Fatabassama dhahikan, maka Sulaiman pun tersenyum mendengar yang dikatakan oleh semut tadi. Maka di sini kita juga bisa nampak bahwasanya mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang. Apapun itu binatangnya pasti dia bisa berbicara. Makanya ketika saat semut menyuruh semut yang lain, pimpinan semut menyuruh para semut yang lain untuk masuk ke sarangnya, maka di sini Nabi Sulaiman bisa memahaminya. Karena itulah mukjizat Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara dengan binatang. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Sulaiman pun tersenyum sambil tertawa. Min qawliha, ha itu membaliknya ke semut. Min qawliha, dari perkataannya semut-semut tadi, dari perintah raja semut tadi. Min qawliha wa qala rabbi auzi'ni, dan Sulaiman pun berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni, bimbinglah aku, tuntunlah aku, an ashkura ni'mataka allati, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan. Nikmat-nikmat yang telah engkau berikan itu sebagaimana yang kita ketahui tidak hanya saja dari segi harta, tidak hanya saja dari segi keturunan, tetapi nikmat ini sangatlah banyak. Seperti nikmat menghirup udara dengan segar, memiliki anggota tubuh yang lengkap, memiliki kepintaran mungkin, ataupun dan lain-lain sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah yang tidak boleh kita ingkari ataupun tidak kita syukuri. An ashkura ni'mataka allati, tuntunlah aku dan bimbinglah aku untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan. Alayya wa ala walidayya,
yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya, wa an a'mala salihan tardahu, dan ketika saat aku mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal yang engkau tetapkan itu sebagai mendapatkan ganjaran pahala untuk hambamu, tardahu, atau yang engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Nah, di sini kita dapat mengetahui tafsirannya ataupun kesimpulan dari tafsiran ini. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kita katakan bahwasanya karena Sulaiman ini bisa memahami ataupun mukjizatnya yaitu bisa berbicara dengan hewan, makanya di sini pendidikan akhlak, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana akhlak Nabi Sulaiman terhadap Allah, itu sudah nampak kita ketahui, sudah bisa kita ketahui. Adapun akhlak terhadap Allah adalah yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat, banyak nikmatnya, seperti Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman dia bisa berbicara dengan binatang, itulah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berakhlak baik terhadap semua makhluk. Nabi Sulaiman itu berakhlak baik, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki santun yang baik, memiliki tata krama yang baik, berakhlak kepada semua makhluk Allah, bahkan makhluk terkecil pun seperti semut. Seperti semut saja dia mau beradab, mau menghargai dan juga mau menolong semut-semut tersebut. Itulah akhlak Nabi Sulaiman. Terus selalu berdoa untuk diberikan kebaikan. Selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kebaikan, ganjaran dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mampu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, mampu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga mampu beramal soleh, melaksanakan kebajikan, dan juga masuk ke kelompok orang yang soleh. Wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, masuk ke bagian-bagian orang yang kelompoknya tersebut orang yang dalam golongan orang soleh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan tafsiran dari saya ayat ke-9 atau surah An-Naml dari ayat 17 sampai 19 ini. Salah dan janggalnya mohon maaf. Terlebih dan kurang saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.